Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku Shalom. yang kekasih. Shalom. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu kita salaman satu dengan yang lain. Katakan satu dengan yang lain. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami undang Engkau saja hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya Engkau Allah yang berkuasa. Hanya Engkau lah yang kami undang ya Tuhan. Melawat setiap hati kami. Menjamah setiap kami ya Tuhan Yesus pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Oh, ku bersyukur. Haleluya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Oh, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan,
Engkau sungguh ajaib dalam hidup kami. Oh Yesus, my Savior God, to Thee. How great Thou art, yes. How great Thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to Thee. Hallelujah. Memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk menyembah-Mu. Kami berikan pujian, syukur kami kepada-Mu Yesus. Haleluya. Jiwaku memuji-Mu ya Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau. Oh Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami. Engkaulah Tuhan, pengharapan dalam hidup kami. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Hati kami bersuka karena-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berikan pujian, syukur, hormat kami hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Maka jiwaku, glory, haleluya. Jiwaku menyembah-Mu. Biarlah jiwa kami bermegah karena-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu.
Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib. Sungguh Engkau Allah kami yang besar. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa hidup kami membawa keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami. Kami mau persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah keselamatan terjadi bagi bangsa ini. Tuhan, kiranya memberkati para pemimpin kami yang ada di negeri ini ya Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Terlebih tanggung jawab di dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Biarlah bangsa ini Tuhan terlebih bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikan Tuhan roh takut kepada pemimpin kami. Tuhan, kiranya memberkati presiden dan wakil presiden beserta jajarannya dan juga para pemimpin di daerah. Tuhan, kiranya memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan perekonomian bangsa ini. Kami serahkan pertanian, perindustrian. Juga Tuhan, tanah ini Tuhan berkati Indonesia Bapa. Biarlah Indonesia ya Tuhan menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain ya Bapa. Tuhan, kiranya memberkati para aparat kami, aparat TNI dan Polri. Berikan kepada mereka keberanian, khususnya Tuhan di dalam mengungkap segala kejahatan yang ada di negeri ini ya Bapa. Sehingga negeri kami menjadi negeri yang aman, negeri yang terlepas dari korupsi. Bahkan Tuhan, pikiran-pikiran jahat yang mau mengacaukan bangsa ini kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan bangsa ini Tuhan aman dalam lindungan tangan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Berikan kepada mereka ya Tuhan roh-Mu, kasih-Mu Tuhan. Supaya mereka boleh menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan. Sehingga di lingkungan mereka Tuhan dimanapun ditempatkan, mereka boleh melihat bahwa Kristus hidup di dalam anak-anak-Mu Tuhan yang ada di pemerintahan kami ini ya Bapa. Tuhan juga kiranya memberkati gereja-gereja Tuhan saat ini yang beribadah ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap gereja-Mu Tuhan boleh mengalami kasih Kristus. Tuhan memberkati ya Bapa. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi gereja. Biarlah Tuhan gereja-Mu ini Tuhan menjadi Tuhan alat-Mu Tuhan dimanapun gereja-Mu. Gereja-Mu boleh menuai banyak jiwa ya Bapa. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Semakin banyak jiwa yang mengenal kasih Kristus ya Bapa. Tuhan memberkati gereja kami, gereja Bethel Indonesia. Tuhan memberkati ketua sinode kami, BPD-BPD dimanapun berada. Tuhan berkati. Sehingga Tuhan gereja-Mu ini Tuhan boleh menjadi alat-Mu, boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami, gereja pusat GBI Petamburan dan juga cabang-cabang dimanapun berada. Tuhan berkati. Berkati gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu gereja kami ini Tuhan menjadi gereja kesaksian. Kami rindu juga Tuhan gereja kami ini menjangkau banyak jiwa. Untuk itu pakai setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan dimanapun kami tinggal. Bahkan di tempat kami masing-masing ya Bapa. Kami tahu di lingkungan kami masih banyak yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Untuk itu pakai kami menjadi alat-Mu, pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Berkati lingkungan gereja kami, depan, belakang, kiri, kanan ya Bapa. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan juga memberkati gereja kami yang di samping kiri kanan Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah kiranya memberkati setiap jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang beribadah di tempat ini. Biarlah Tuhan keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami ya Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, teens, youth ya Bapa. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu
hamba-Mu. Kiranya Tuhan yang menutup bungkus anak-anak kami ini, menjauhkan dari segala pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan anak-anak kami hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati yang sekolah, Tuhan yang memberkati yang bekerja. Biarlah anak-anak kami ini Tuhan masa depannya masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, berkati jika ada di antara jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit, Tuhan yang menjamah menyembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Biarlah kami Tuhan bersuka cita memuji menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati gembala sidang kami Ibu Jenny. Tuhan memberikan kesehatan kekuatan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini Tuhan boleh menggembalakan setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, apapun yang sedang dikerjakan, yang dipikirkan, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehadiran Tuhan hadir di tempat ini, memimpin ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saat kami mau memberikan persembahan kepada-Mu. Berikan kepada kami Tuhan hati yang suka memberi. Terlebih Tuhan kami memberi dengan ucapan syukur ya Bapa. Terima kasih, berkati persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Katakan Allah kita besar. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia. Marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa,
kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada yang mustahil. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya. Yang bersukacita lambaikan tanganmu hari ini. Allah kita maha besar, amin. Tetap semangat memuji Tuhan. Yes, haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Amin. Engkau Allah yang maha besar. Haleluya. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Amin. Haleluya. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Yes, haleluya. Haleluya, silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan kuasa-Mu mengalir dalam setiap kami hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami boleh lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Engkau yang menjamah, membuka hati kami. Dengan
kerendahan hati kami Tuhan. Kami membuka hati kami pada hari ini untuk menerima kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Jamah kami. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, kami tersanjung Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin sama-sama dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi-Mu, Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya. Kami diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh hidup kami yang sudah ditebus oleh anugerah Tuhan, kami berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kalau hari ini kami bisa kembali beribadah bersama-sama, merayakan, mensyukuri semua kebaikan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami tahu kami orang-orang yang harusnya binasa, orang-orang yang harusnya mendapat murka Allah. Tetapi kasih-Mu lebih besar daripada semua dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kalau hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menunjukkan Allah yang tak terbatas itu di tengah-tengah kami. Biarlah keindahan Kristus dan Injil semakin terlihat jelas. Sehingga hidup kami terus ditopang, dikuatkan, dipenuhi oleh kasih Tuhan yang begitu indah. Dan kami tahu tidak ada yang seperti Engkau. Sehingga di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh tantangan, tetapi kami dikuatkan karena kami tahu ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Ada Allah yang sudah menyatakan kasih-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Sehingga kami tidak pernah dibiarkan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami terus dijamah Roh Kudus. Sehingga setiap kami bersuka cita ketika kami mendengarkan kabar baik Injil kembali diperdengarkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal, karena saya lihat aksesoris Natalnya masih ada. Ya, dan juga selamat tahun baru buat kita semua. Ya, amin ya Bapak Ibu. Saya percaya bahwa jaminan kita menjalani kehidupan di tahun 2025 itu cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan kita yang sudah menyatakan kasih-Nya. Bukan akan tapi sudah menyatakan kebaikannya. Bukan akan tetapi sudah menyatakan penyertaan-Nya. Sehingga hidup kita menjadi begitu aman ada di dalam anugerah-Nya. Amin saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang terus semakin mengenal Allah. Amin saudara. Sehingga pengenalan kita akan Allah itu menjadi sesuatu yang semakin mendekati apa yang Tuhan mau. Gak bisa sempurna, bagaimana bisa mungkin manusia yang terbatas mengenal Allah yang tak terbatas, itu gak mungkin sempurna saudara. Tapi paling tidak gak boleh salah juga, gak boleh melenceng. Ada kisah Bapak Ibu ya, ada orang buta ya, mereka kumpul dan mereka ingin pergi ke istana raja. Dan ketika mereka ada di istana raja, ternyata di halaman istana ada gajah. Dan seorang buta yang pertama dia pegang badannya gajah. Oh, gajah itu seperti tembok. Dan kemudian orang buta yang kedua dia pegang apa? Belalainya. Oh, gajah itu seperti ular. Kemudian ada yang pegang telinganya. Oh, gajah itu seperti kipas. Kemudian ada yang pegang kakinya. Oh, gajah itu seperti pohon. Saudara, bandingkan dengan pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita tidak terus dicelikkan oleh Roh Kudus dan kita tidak mau terus dibukakan untuk melihat seperti Allah, maka kita akan seperti orang buta ini. Mereka hanya mengenal Allah sebagian, tidak mengenal Allah secara utuh. Ada satu buku yang saya baca, saudara-saudara ya, John MacArthur mengatakan, ada seorang ateis bilang begini, Allah menciptakan manusia segambar rupa Allah, tetapi manusia menciptakan Allah segambar rupa mereka. Nah ini persoalannya. Jadi mereka datang ke gereja, tapi mereka sudah punya gambaran tentang Allah seperti yang mereka mau. Jadi Allah, manusia menciptakan Allah seperti yang mereka mau. Nah ini persoalan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya kenapa di gereja yang Tuhan percayakan untuk saya pimpin menggembalakan, saya selalu mengajak mereka untuk belajar bersama-sama, bukan hanya melihat ya, efek ataupun dampak daripada Injil, tapi terus melihat kepada Kristus, Injil yang sejati. Amin saudara. Terus melihat kepada Injil yang sesungguhnya, yaitu Yesus itu sendiri. Dan untuk kita belajar mengenal Allah, saya memberi tema hari ini, bagaimana kita bertumbuh di dalam Injil tersebut. Orang sering memahami Injil
menjadi sebuah teori. Firman Tuhan itu kadang-kadang dipahami sebuah teori saja, tetapi enggak. Firman Tuhan atau Injil adalah pribadi yang harus dikenali. Amin saudara. Pribadi yang harus Anda semakin kenali. Sehingga Anda akan bertumbuh dan melihat keindahannya. Dan saya bersyukur dibawa Tuhan kepada sebuah perjalanan iman yang indah. Dan menolong saya untuk semakin mengenal Tuhan. Menolong saya bagaimana bisa melihat Kristus. Tuhan itu menjadi pondasi, tetapi juga bukan cuma dasar, tetapi membangun iman kita juga bersama dengan Dia. Dan kalau firman Tuhan berkata, Dia yang sudah memulai pekerjaan yang baik, Dia meneruskan, Dia menyelesaikan. Amin saudara. Jadi Injil itu bukan cuma sekedar pintu masuk untuk Anda dibawa kepada keselamatan, tapi Injil itu menjadi jalan keselamatan. Karena apa? Dia bukan cuma di depan, tetapi dalam perjalanan dan sampai akhir iman saudara, Kristuslah yang menguatkan dan menopang kita semua. Yang setuju katakan amin. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Ini yang menjadi ayat kebenaran bagi kita semua. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Saya minta Bapak Ibu membacakan ayat-ayatnya, ya, ayat-ayat ini. Ya, amin saudara. Amin ya. Bapak Ibu yang baca nanti saya jelaskan ya. Atau mau dibalik? Saya yang baca, Bapak Ibu yang jelaskan, lebih susah tahu gitu kan saudara. Iya. Haleluya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam pembacaan kita itu, ya, ini satu doa harapan dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Jadi mereka sudah jadi Kristen. Tetapi dikatakan di sana bahwa Paulus berdoa supaya mereka dapat memahami, mengenal, dipenuhi. Kata-kata ini menunjukkan ada sebuah progresif di sana. Ada sebuah hal yang terus ditambahkan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan memang dalam 2 Petrus juga dikatakan ya. 2 Petrus 3:18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Amin. Dan dalam pengenalan akan Tuhan. Apa maksudnya saudara-saudara? Kasih karunia itu sudah selesai, sudah sempurna. Saudara, artinya kitalah yang harus semakin memahami, semakin mengenal, semakin hidup dalam anugerah Tuhan itu. Semakin tepat di dalam apa? Pemahaman kita akan Injil, akan Kristus. Saya pernah sakit gigi saudara. Dan dokter gigi harus mencari tahu posisi yang tepat di mana sakitnya. Sehingga obatnya ditaruh di situ. Jadi tepat. Jadi enggak dia siram semua obatnya ke gigi saya. Tapi dia presisi dengan tepat mengetahui. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa Injil itu hanya sekedar di awal jadi Kristen. Makanya orang bilang begini, oh kita perlu nginjil, orang belum kenal Tuhan.
Padahal saudara-saudara, kabar baik Injil itu tidak hanya dibutuhkan oleh orang yang belum kenal Tuhan. Profesor Sensen Jaya, seorang hamba Tuhan dari ICC Sydney mengatakan, Injil itu menjadi sesuatu yang indah bagi orang yang belum percaya, 5 hari sudah percaya, 50 tahun sudah percaya. Karena apa? Karena hidup kita memang selamat oleh karena Injil. Injil adalah kekuatan Allah dikatakan. Jadi kalau dikatakan bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan, artinya kitalah yang harus semakin mengerti, kitalah yang harus semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu sendiri, dia sudah selesai, dia sudah sempurna menyatakan segala sesuatu dalam hidup saudara. Amin saudara. Dia sudah menyatakan sempurna dalam kehidupan kita. Kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa gereja yang sejati harusnya adalah gereja yang berpusat pada Injil. Beberapa bulan yang lalu, Agustus ya, berarti tahun lalu ya, di sidang raya MPL GBI, Ibu Gernaida, rektor dari STT Bethel, mengisi sesi. Dan dia katakan begini di sesinya, kita ini sangat reaktif menghadapi ajaran-ajaran sesat. Kita selalu mencoba mengcounter setiap ajaran-ajaran itu. Itu bagus dia bilang. Tetapi persoalannya adalah bagaimana sebenarnya cara mengcounter ajaran-ajaran sesat yang tentu nanti akan semakin banyak ini adalah gereja harus setia, harus kembali kepada Injil Yesus Kristus. Jangan-jangan gereja sudah mengajarkan Injil yang lain seperti Paulus katakan. Berapa banyak saudara dengar berita Injil transaksional. Bapak Ibu berilah, maka kamu akan diberi, diberkati. Awal-awal tahun begini, khotbah apa yang paling banyak? Khotbah buah sulung, ucapan syukur, perpuluhan. Itu aja mutar-mutar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita mengadakan transaksi. Injil moralitas hanya sekedar hal-hal yang baik yang harus kita lakukan tanpa menunjukkan kebaikan Tuhan. Dan dia katakan bahwa semua kita gereja harus kembali kepada Injil yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Makanya Paulus, seorang karismatik, Paulus itu karismatik loh. Dia berbahasa roh lebih dari yang lain. Dia dapat karunia-karunia, tapi Paulus yang sama, sangat fokus bagaimana mengajarkan Injil kepada jemaat. Roma menuliskan tentang Injil yang menjawab dua kecenderungan orang legalis dan orang antinomian. Di Galatia dia bilang, betapa bodohnya kamu meninggalkan Injil yang sejati kepada Injil yang lain. Sekalipun ada malaikat yang memberitakan. Malaikat Bapak Ibu. Mungkin sekarang kalau ada malaikat yang buka gereja, gereja kita bisa kosong saudara-saudara. Malaikat yang buka. Ini bukan pendeta, malaikat Pak yang buka gereja. Tapi Paulus bilang, sekalipun ada malaikat yang memberitakan Injil yang berbeda, terkutuklah dia. Karena itu saya berdoa supaya GBI di tempat ini menjadi gereja yang terus setia memberitakan Injil. Memang gak populer saudara-saudara. Injil transaksional itu lebih gampang. Nakut-nakutin jemaat lebih gampang dapat duitnya. Ya, kalau saya khotbahin belalang pelahap, belalang pengirik, belalang pelompat. Saudara takut banget sama belalang. Saudara-saudara kan. Jadi Anda memberi bukan karena cinta Tuhan, karena takut belalang saudara-saudara ya. Sehingga setiap lihat belalang berpuluhan. Gitu kan saudara-saudara kan? Coba. Tapi kita pun gak bisa bilang jemaat, saya pun gak bisa ngajarin saudara gak memberi. Karena kalau saudara gak diajarkan soal memberi, berarti Anda punya yang namanya berhala, mamon, yang bisa justru merusak hidup saudara. Jadi gimana dong Pak Pendeta? Saya ajarin saudara bagaimana Injil menunjukkan kita bisa memberi bukan karena dipaksa, bukan karena diintimidasi. Tapi kita juga bisa memberi saudara-saudara melepas dari cinta akan uang. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya sesuai dengan firman Tuhan bahwa Allah akan melakukan pekerjaan yang besar di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat melalui firman Tuhan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam Efesus 3 ayat 20. Ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa Allah yang bekerja atas kehidupan kita. Awal tahun begini Pak,
banyak sekali kita bikin resolusi. Tapi biasa baru masuk bulan Februari sudah tewas itu resolusi, saudara. Benar gak sih Bapak Ibu? Saya mau makin setia, bagus sih. Tapi semua resolusi itu kita sadar kita gagal melakukannya. Makanya siapa yang paling sering membohongi diri kita? Ya diri kita sendiri, saudara-saudara. Karena banyak kali pun janji kita kan begitu kan. Mau makin setia melayani ya. Baru minggu ketiga ya hujan datang. Oh, kencang juga ini hujan begitu kan saudara. Sudah lupa itu resolusi saudara. Tapi puji Tuhan, dasar kita punya keyakinan bahwa kita dapat bertumbuh dalam pengenalan, dapat bertumbuh dalam Injil, semakin melihat keindahannya, semakin Kristus nyata dalam kehidupan kita, bukan dibangun sekedar pada motivasi dari diri saya. Tetapi lihatlah apa kata firman Tuhan, bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita. Kalau saudara selamat, itu karena Allah bekerja dalam hidup saudara. Dan kuasa itu bukan cuma bekerja di awal kekristenanmu. Sampai sekarang, sampai hari ini kuasa itu bekerja. Cuma banyak yang orang pakai ayat ini. Ayat ini nih, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Aku minta Avanza, Tuhan kasih mercy, luar biasa gitu. Kadang-kadang orang Kristen itu kalau pakai ayat suka-sukanya. Pas ini ayat, jauh aku minta Tuhan 5 rumah tipe sederhana. 70, puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan kasih tipe 200. Ayat ini dikenapi. Aduh, kadang-kadang sedih juga ya, lihat kekristenan yang merendahkan apa yang Tuhan kerjakan. Bukan ada yang bilang apa yang belum pernah kita lihat. Ayat itu apa sih maksudnya? Yang tidak pernah kita dengar, tidak mungkin terjadi. Itu sebenarnya tentang Tuhan. Yang gak mungkin, kita berdosa. Gimana Allah yang kudus bisa menyelamatkan kita? Itulah sebabnya saya sebagai hamba Tuhan yang terus berjalan untuk semakin mengenal Tuhan, dikuatkan oleh ayat ini. Amin saudara. Karena apa? Allah melakukan pekerjaan yang besar di dalam kita, melalui kita. Dan dia akan terus mengerjakannya atas hidup saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang didoakan oleh Rasul Paulus. Ya, ada 3 permintaan Paulus kepada Tuhan atas jemaat yang digembalakan. Agar Kristus diam di dalam hati mereka. Agar mereka memiliki kekuatan untuk memahami kasih Kristus itu. Dan agar mereka dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya. Jadi sekali lagi, di dalam kehidupan setiap orang percaya ada kekuatan Allah. Sama-sama katakan kekuatan Allah yang memampukan kita bertumbuh. Amin saudara. Iya. Dan bahkan Paulus berkata di dalam pembacaan tadi, dia bukan cuma sekedar berdoa, tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai dia sujud, Bapak Ibu. Aku sujud kepada Bapa. Orang Farisi, orang Israel, Yahudi punya tradisi berdoa berdiri, tapi dia sampai sujud menunjukkan apa? Kesungguhan hatinya, kerinduannya Bapak Ibu. Dan kita melihat mungkin aneh. Yang didoakan adalah sesuatu yang sudah dimiliki. Saya ulang ya, yang didoakan Paulus adalah sesuatu yang sudah Anda miliki. Yang sudah ada bersama dengan saudara. Tetapi kenapa Paulus terus berdoa, meminta supaya kasih Tuhan, pengenalan akan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Karena begini Bapak Ibu. Adalah satu hal untuk mempercayai dan mengetahui kasih Tuhan. Tetapi adalah hal lain untuk mengalami kasih Tuhan tersebut. Anda tahu, Anda mengenal, tapi apakah kita mengalaminya? Amin saudara. Anda tahu, Anda mendengar, kalau bakso A enak.
Tetapi Anda merasakan enggak keenakan bakso itu? Dan Paulus rindu jemaat di Efesus, kita semua semakin mengalami dan kita benar-benar dipenuhi. Sehingga kasih itulah yang akan menopang kehidupan kita. Keadaan selalu berubah, kasih Tuhan tak pernah berubah, saudara-saudara. Itu yang dia rindukan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda bisa memiliki pengetahuan bahwa kita punya Tuhan yang baik, tetapi belum tentu kita menikmati Tuhan yang baik. Saya ulang ya, Anda bisa punya pengetahuan tentang kalau Tuhan itu baik, tetapi kita belum tentu bisa mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa mengetahui kebenaran, tetapi jika kebenaran itu tidak mempengaruhi kehidupan kita, maka kebenaran itu menjadi sia-sia. Dan saya bersyukur Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa kebenaran itu bukan cuma di pengetahuan kita, tapi dia masuk ke dalam hidup dan hati kita. Sehingga itu memberi ketenangan, kekuatan, pendampingan dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat, saya akan sampaikan buat saudara apa yang Paulus tunjukkan. Jadi 3 hal yang diminta Paulus dan bagaimana kita dapat menerima itu dalam hidup kita. Yang pertama, dikatakan Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Apa artinya Kristus diam di dalam hatimu? Jadi yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doanya Paulus. Supaya Kristus diam di dalam hatimu. Saudara-saudara, bagi kita manusia zaman modern ini, kita perlu memahami penggunaan kata hati dalam Alkitab tentu berbeda dengan pemahaman pada umumnya tentang kata hati. Orang sering menyamakan hati itu dengan emosi atau perasaan. Itu yang sering kita pahami. Tapi cara Alkitab untuk mendefinisikan hati jauh lebih daripada itu. Dalam pemahaman Alkitab, hati adalah pusat kendali kepribadian yang mempengaruhi pikiran, keinginan, dan emosi seseorang. Jadi ketika Paulus berdoa supaya Kristus diam di dalam hati kita, ia berdoa supaya Kristus menjadi pribadi yang mengatur seluruh ruang kendali kehidupan saya dan saudara. Kehadiran Kristus dipahami, kata diam ini artinya dia menjadi pusat yang menguasai kehidupan kita. Jadi kalau kata diam itu berarti dia ada di sana. Dia tinggal, dia bukan cuma sekedar tamu. Ya. Dia tinggal, dia diam ada di sana. Tinggal di mana, Pak? Tinggal di Gading Serpong. Berarti diam di sana, berdiam di sana. Jadi Paulus merindukan Bapak Ibu agar saya dan saudara, orang-orang yang sudah diselamatkan, kita benar-benar membiarkan Kristus yang tinggal. Dia bukan cuma sekedar tamu. Dia bukan cuma sekedar yang kita temui sekali seminggu. Tetapi dialah yang tinggal dalam seluruh rumah kehidupan kita. Saudara yang belajar SP kan udah pernah dikasih contoh kan. Ada 10 ruangan. Tapi itu gambaran daripada kehidupan kita. Orang Asia, orang Timur suka kalau kedatangan tamu, anggap aja rumah sendiri. Kalau dianggap rumah sendiri kan berarti dia bisa kemana-mana dong. Tapi itulah basa-basi kita kan. Anggap aja rumah sendiri. Ini Pak, di sini kamarnya ya. Ya, sini Pak, ruang tidurnya. Ini dapur, ini kulkas, anggap aja rumah sendiri. Apakah dia mau masuk kamar kita? Apakah kita mau dia membuka lemari di mana kita simpan banyak hal mungkin yang rahasia? Tapi itulah kekristenan Bapak Ibu.
Mengatakan kepada anggap aja rumah sendiri. Tapi ada bagian-bagian dalam hidup kita yang kita belum mau terbuka. Makanya dia berdoa supaya Kristus diam dalam hatimu. Bukan dalam pengetahuanmu aja, tapi dalam pusat kehidupanmu. Karena percuma kamu tahu tentang Tuhan, tapi kamu gak membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Ada begitu banyak ruangan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau dia diam dalam seluruh hidup saudara. Bukan cuma dalam satu kamar yang namanya GBI Gading Serpong. Di mana saudara sekali seminggu datang ke tempat ini dan berkata, ini Tuhan hatiku. Dan setelah itu saudara tutup karena Anda akan berurusan dengan pekerjaan, Anda berurusan dengan kehidupan di luar ibadah saudara. Tetapi Tuhan tidak mau demikian. Tuhan tidak cukup untuk menguasai beberapa ruangan dalam hidup saudara. Tetapi kita harus mempercayai Kristus dalam setiap ruang kehidupan kita. Dia masuk di ruang kerja kita untuk meluruskan motivasi Anda bekerja. Dia masuk di ruang dapur Anda untuk menyeleksi makanan-makanan apa yang berbahaya yang harus Anda juga pertobatkan supaya Anda punya tubuh yang sehat. Dia masuk di ruang kamar Anda di mana ada mungkin hal-hal yang tersembunyi yang Anda selama ini sembunyikan dan membuat Anda justru tidak bisa menikmati keindahan Kristus dalam hidup saudara. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan. Dia ingin berdiam di dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam keinginan, dalam pikiran, dalam emosi, dia ada bersama dengan saudara. Sehingga emosi saudara yang kadang-kadang meledak itu bisa terkendali. Saya ini orang emosional loh saudara-saudara. Tapi saya melihat bagaimana Kristus berdiam. Ya. Sehingga kadang tensinya naik tapi cepat turun. Dulu tensinya naik kalau ribut sama istri, naik makin naik saudara-saudara. Tapi kalau naik dia cepat turun. Karena apa? Kristus menjadi yang diam dalam kehidupan kita. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia menjadi pusat kendali kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, dia berkata mengalami kasih Kristus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Tuhan dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi Paulus berdoa, bukan hanya kita tahu kasih itu, tapi sekali lagi mengalami kasih itu. Paulus ingin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita melihat kenyataan dari kasih Allah tersebut. Bukan hanya pengetahuan yang abstrak. Oh Tuhan mengasihi saya. Tapi abstrak Bapak Ibu. Tapi doanya Paulus supaya menjadi realita. Kenyataan. Begitu nyata. Sehingga kasih Kristus itu menjadi lebih nyata. Dibanding kasih pasangan. Kasih teman segereja. Lebih nyata daripada uang. Lebih nyata daripada hubungan. Sehingga kalaupun kasih kita antar sesama bisa retak, tapi kita tetap bisa tenang menghadapinya. Saya menggembalakan kan baru 3 tahun ya Bapak Ibu ya. Dan pase-pase gereja mula-mula, orang baru datang, kita kan gak saling kenal. Ya. Dan saya bersyukur kasih Kristus yang saya tahu itu merembesi hati saya, bekerja di hati saya. Sehingga kasih itu menjadi nyata. Karena ada jemaat yang pertama-tama semangat melayani, tiba-tiba ngomongin gembala. Tapi saya akhirnya menjadi tenang. Dulu saya nggak tenang, terus terang. Kalau saya diomongin orang, kalau saya rapat dulu, ada yang nyium, saya bisa emosi saudara. Tapi saya akhirnya menjadi punya ketenangan. Satu waktu pengurus bilang gini, Pak, kita diteleponin nih sama seseorang, disuruh kumpul, pengurus juga.
Tapi nggak dikasih tahu gembala. Saudara tahu, akhirnya saya pas pulang kampung ya, pertama-tama kan jadi banyak kecurigaan ya. Ngapain tuh orang kumpul-kumpul kan begitu kan. Ngomongin pelayanan, bahasanya ngomongin pelayanan. Tapi lebih banyak ngomongin gembala. Terus akhirnya kita ada teman juga karena dia kebetulan orang HRD jadi konsultan. Saya minta juga ngurusin jadi konsultan gereja lah. Ngurusin yang berhubungan dengan manajerial gereja. Dan dia bilang, oh Pak, saya udah ketemu mereka. Mereka harapannya begini. Dan kebanyakan pasti protes sama gembala gitu saudara ya. Tapi saya bersyukur saudara. Saya sekarang bisa tidur di tengah banyaknya pergumulan jemaat. Di tengah banyaknya konflik yang terjadi. Karena apa? Saya tidak menaruh hidup saya atas penerimaan manusia. Rasa berharga pelayanan ini tidak dibangun atas apa kata orang. Saya tidak peduli apa kata orang tentang saya. Tapi di lain hal, saya peduli apa kata orang tentang saya. Jadi tentang saya dan untuk saya. Saya tidak peduli apa kata orang tentang saya, tapi saya peduli dengan apa kata orang untuk saya. Jadi kalau dia ngomongin saya nggak apa-apa. Tapi ada hal-hal yang ini untuk saya bagus juga nih yang dia omongin. Saya peduli. Itu memang hal yang sulit dibedakan. Saya tidak peduli ya apa kata orang tentang saya, tapi saya peduli apa kata orang untuk saya. Ngerti Bapak Ibu ya? Kalau dia omongin si Pak Epi itu begini. Saya nggak peduli apa kata dia tentang saya. Tapi saya peduli apa kata dia untuk saya. Karena yang untuk saya itu pasti membangun. Amin saudara. Iya. Dan itu memberikan ketenangan Bapak Ibu. Karena begini ya, kita menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Seorang istri ya datang konseling, Pak suami saya begini, tidak peduli kami, sekarang kami ditinggalkan. Kalau konseling begitu apa sih yang bisa kita lakukan? Kita akan membawa dia untuk melihat bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkannya. Tuhan itu peduli. Kalau kita udah konseling kita tanya, gimana Bu? Ibu sudah bisa ngerti? Iya tapi saya ngerti Pak. Tetapi Pak, saya gak bisa terima. Saya diabaikan. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Kita mengerti bahwa Kristus mengasihi kita. Kita tahu bahwa Kristus sudah menerima kita. Tetapi sewaktu kita ditolak orang lain, penolakan orang tersebut lebih nyata bagi kita dibanding kasih Kristus. Coba direnungkan. Saudara tahu kan saudara dikasihi Tuhan. Saudara tahu kan saudara diterima tanpa syarat. Tapi penolakan satu orang, coba, itu bisa mengganggu Anda berbulan-bulan. Terus di mana dong kasih Tuhan itu yang lebih dari segalanya? Hanya karena penolakan satu orang, hanya karena salaman aja nih salaman gak dilihat nih. Padahal 10 orang lihat loh, cuma satu gak lihat. Kebetulan Ibu Sherly gak lihat. Tapi orang bisa ngambek pindah gereja hanya karena masalah begini. Katanya kasih Tuhan besar. Tapi hanya karena penolakan satu orang, kita lupa akan penerimaan Tuhan yang begitu indah. Kita tahu, tapi kita tidak mengalami saat yang bersamaan. Aneh. Kita tahu, tapi kita tidak mengalami saat yang bersamaan. Saat orang mulai meninggalkan saya tahu kasih Tuhan. Harusnya saat yang bersamaan saya mengalami kasih itu. Karena kalau cuma saya tahu, saya akan apa? Bereaksi. Wah itu orang gak benar. Ya, beginilah, begitulah. Tapi karena saya tahu dan saya mengalami. Sehingga perbuatan satu orang yang bisa meninggalkan melukai saudara. Saudara bisa berespon dengan benar. Karena Anda mengenal siapa Tuhan itu. Penolakan suami. Hanya karena Anda gak dibikinin kopi, harusnya gak mengganggu kasih Tuhan yang besar. Halo? Gampang loh. Saya nyetir gini ya,
Tiba-tiba istri saya bilang ini, kanan, kayak bos aja lu ngatur-ngatur gue. Gitu coba saudara. Hati kita itu sensinya luar biasa. Hati kita itu kalau dioperasi ditunjukin sama Tuhan, aduh banyak banget tuh. Coba, gue kan cuma bantu kata dia, lu jangan gayanya kayak begitu, gak usah tunjuk-tunjuk, coba bayangin. Yang bisa khotbah, jago-jago, gitu doang aja udah tersinggung. Kita tahu Tuhan mengasihi kita, tapi saat yang bersamaan kita tidak mengalami kasih itu. Kita selalu mencari kasih manusia, penerimaan manusia. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa ini penting saudara-saudara? Karena pada akhirnya kita didorong oleh apa yang, kita tidak didorong oleh apa yang kita ketahui. Namun apa yang kita kasihi. Jadi saudara-saudara, makanya dikatakan tadi di awal, pusat hidup kita itu bukan pengetahuan. Tapi apa yang dicintai dalam hati. Kalau belajar teologi antropologi manusia, hati itulah yang menjadi pusat. Makanya kita mencintai sesuatu sehingga pikiran kita, kehendak kita, perbuatan kita didorong oleh hati kita. Karena orang cinta uang sehingga kehendaknya memilih korupsi, pikirannya membenarkan tindakannya, tubuhnya melakukan pembukuan ganda. Jadi nggak bisa cuma dikasih tahu jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi. Dikasih tahu penjelasan, nanti kamu begini, nggak bisa. Karena apa? Pusat hidupnya memang cinta uang. Karena cintanya penerimaan sehingga kehendaknya memilih, idenya harus diterima, pikirannya selalu berpikir kalau idemu nggak diterima kamu nggak berharga. Sehingga ketika ada rapat idenya nggak diterima, dia marah. Karena apa? Karena hatinya mencintai sesuatu. Jadi hati mengingini, kehendak memilih, pikiran membenarkan, tubuh melakukan. Selalu begitu. Hati cinta uang, kehendak memilih uang, pikiran uang, tubuh mengerjakan. Gimana caranya korupsi. Hati mengingini yang namanya cinta seks, kehendak memilih selingkuh, pikiran membenarkan, gak apa-apa yang penting gak ketahuan, gitu saudara. Gak apa-apa, masih banyak orang yang lebih jahat dari saya cuma chat-chat doang. Dan akhirnya Anda booking hotel. Anda tahu kan, selingkuh itu gak bisa. Tapi kenapa manusia melakukannya? Karena hatinya mengingini. Semua kita digerakkan bukan pada apa yang kita tahu, tapi apa yang kita cintai. Itulah sebabnya kenapa saudara-saudara saya sebagai hamba Tuhan terus menerus mengajak jemaat untuk melihat keindahan Kristus. Supaya kita melihat cinta yang besar. Kenikmatannya. Kalau Anda sudah menikmati keindahan Kristus dan terus menerus setiap hari. Pengakuan, penerimaan, penolakan, penghinaan manusia. Itu saudara-saudara Anda bisa atasi. Kalau hati saya cinta uang, saya akan memilih, kehendak memilih untuk apa? Sama jemaat yang baru datang mobilnya. Saya lihat, pakai BMW nih. Karena saya cinta uang. Kehendak akan memilih, mengapresiasi orang kaya. Pikiran membenarkan enggak apa-apa. Orang kaya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Daripada uangnya itu untuk dunia, untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga apa? Ekspresi saya. Kalau orang kaya, saya pasti utamakan. Itu otomatis tuh. Kenapa ya Pak Yoel sama orang kaya ngomongnya bisa lembut ya. Sama orang susah, Bu masuk cepatan, udah mau mulai kebaktian. Gitu coba saudara. Itu karena apa? Hati. Benar. Sehingga saya paling aman menggembalakan saudara. Karena apa? Mau orang kaya, mau orang susah. Saya hatinya itu karena apa? Tenang aja. Kaya ini orang enggak, biasa aja. Yang kaya pergi pun biasa aja. Jadi 3 tahun ini saya udah mengalami gelombang 2 kali ditinggalkan dalam kelompok yang cukup signifikan. Tapi itu enggak mengganggu hati saya. Karena saya tahu kasih Tuhan lebih besar daripada semua itu. Gak ada kebencian, gak ada. Karena apa? Saya bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Kasih itu bukan cuma saya pahami, tapi saya benar-benar mengalaminya. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Kristus itu harus lebih nyata daripada kasih pasanganmu. Amin. Daripada kasih jemaat buat saya.
Kasih Kristus itu harus lebih nyata daripada kasih ibu gembala saudara. Harus lebih nyata. Sehingga satu saat ibu gembala bisa aja kan kesibukan, lupa ulang tahun. Anda enggak jadi baperan. Kita jadi gembala ini kan lupa ulang tahun aja semaput saudara-saudara. Lupa ulang tahun lu, lupa saudara. Ya. Jangan sampai lupa loh anaknya Pak itu ulang tahun Pak Luki itu. Ya. Mereka kalau keluar negeri selalu bawa oleh-oleh. Jadi akhirnya kalau itu yang lupa kita resah, tapi kalau orang susah yang lupa biasa aja. Masalah. Kembali ke hati kan. Itu enggak mudah betul. Tapi ini doa Paulus nih. Kasih Kristus harus lebih nyata sehingga apa? Hidup kita itu tenang. Hidup ini akan selalu mengalami banyak hal dalam perjalanannya. Amin saudara. Amin Bapak Ibu. Kasih Kristus harus lebih nyata dari kasih jemaat. Karena jemaat sebaik apapun saya layani bisa tinggalkan gembala. Kasih gembala harus lebih nyata daripada Kristus. Karena sebaik apapun gembala tetap dia punya kelemahan. Amin ya. Sehingga Anda di gereja ini enggak jadi tempat tuntut menuntut. Karena Anda sudah menerima penuh dari Kristus. Justru di gereja tempat untuk menunjukkan kasih itu. Dia udah PDM loh. Marah-marah mulu. Nah kan pendeta muda marah gitu kan. Lu gak tahu PDM singkatannya apa? Jadi gibah saudara-saudara. Hah? PDM lu tahu gak apa? Pendeta muda marah. Oh pantas saja marah-marah mulu ya. Iya. Sesuai dengan title-nya. Gitu kan saudara kan. Tapi kalau Anda tahu kasih Kristus, Anda gak mudah menghakimi orang. Amin. Iya. Yang ketiga. Apa yang jadi doa Paulus? Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus menjadi seperti Kristus. Aku berdoa supaya dikatakan apa saudara? Kamu dipenuhi dalam seluruh apa? Kepenuhan Allah. Kamu dipenuhi dalam segala kepenuhan Allah. Nah kata kepenuhan ini bagi orang karismatik, saudara-saudara ya, kadang-kadang mistis. Kepenuhan, oh ini berbahasa roh, kepenuhan. Padahal kata kepenuhan di sini berbicara Bapak Ibu, bagaimana hidup kita dipenuhi Kristus. Dan kepenuhan Kristus itu terlihat dalam apa? Dalam karakter kita. Amin. Setiap kita datang ke gereja, dengar firman, dengar kebenaran, bertumbuh ke arah mana? Ke arah Kristus. Semua arahnya sama. Pak Sianturi, sama. Amang Sitanggang, sama. Joel Manalu, sama. Arahnya semua menjadi seperti Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu modelnya bukan manusia. Kalau modelnya manusia, Anda bisa kecewa. Manusia yang hari ini Anda lihat begitu sempurna, Anda bisa melihatnya besok punya cacat. Tapi kalau semua kita di tempat ini bertumbuh kepada kepenuhan Kristus, hidup kita menjadi seperti Kristus. Disinilah kita melihat Bapak Ibu. Hidup kita ini menjadi satu kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kepenuhan Kristus itulah yang memenuhi hidup kita. Kalau contoh ya saudara-saudara ya, Bang Sianturi ini buka rumah makan. Ya. Terus Anda diundang datang. Jemaat diundang. Terus Anda makan, gue baru tahu loh Pak Sianturi pintar masak. Enak kali Pak. Masak, waduh enak banget. Semua bilang, benar nih bukan karena gratis nih gitu kan saudara saya. Bukan. Ya. Oh Anda senang tentunya. Tapi satu saat ada Chef Arnold. Dia datang ke rumah makan yang dibuka Pak Sianturi, restorannya. Dan Chef Arnold makan, gila, enak banget nih makanan.
Terus dia panggil waitressnya, ini yang masak siapa? Bos yang masak. Panggil. Dipanggil saudara. Terus, Pak Senturi tahu, ini Chef Arnold nih, makan di restoran gue. Senang dong. Terus Chef Arnold bilang, bro lu yang masak? Iya Chef, waduh gila. Ini si asli, ini gak bohong nih. Ini makanan enak banget. Ini makanan luar biasa. Apa yang terjadi saudara-saudara? Semua tadi pujian teman-teman saudara yang begitu indah itu kehilangan keindahannya saudara. Nggak ada artinya. Karena seorang chef tuh yang datang dan bilang ini enak banget. Sehingga Anda merasa apa? Wow, senang. Pak Senturi pasti senang, sukacita dia. Dan itu akan mengubah ya kehidupannya. Kepenuhan Allah lah yang paling utama dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga apapun kata orang, Pak Yoel khotbahnya bagus. Pak Yoel orangnya baik. Gak sebanding dengan apa yang Tuhan katakan. Gak sebanding dengan kepenuhan Allah yang memenuhi hati saya. Itulah sebabnya Paulus berdoa untuk dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Sehingga Allah lah yang memenuhi kehidupan kita. Bukan apa kata orang, bukan berapa banyak jemaat yang saya gembalakan, bukan di mana saya khotbah. Kalau kepenuhan saya karena jadwal, saya akan pilih-pilih Bapak Ibu. Kalau Ibu Yeni telepon, saya akan bilang, Bu Yeni, saya berdoa dulu ya. Bu Yeni bilang, Pak Yoel gak sembarangan loh diundang khotbah. Dia berdoa dulu. Belum tentu saya berdoa, saya lagi nunggu jadwal gereja lain. Saya kan sudah tahu. Karena apa? Kalau saya upload di status, kalau gereja besar, agak banyak yang like. Orang bilang, hebat kali Pak Yoel ya, sekarang khotbahnya, panggungnya juga gini-gini. Kalau gereja kecil gak usah di-upload. Karena kepenuhannya pada hal-hal yang sementara. Tapi kalau kepenuhan Kristus, itu yang membuat kita akhirnya apa? Diubahkan terus menerus. Nah sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu? Dan Paulus bukan cuma menunjukkan kerinduannya, bagaimana jemaat itu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam Injil, tapi dia kasih tahu caranya. Yang pertama dikatakan, aku berdoa. Ya. Jadi Paulus yang pertama berdoa. Mungkin kata doa ini sudah hal yang biasa. Tapi apakah kita terus berdoa kepada Tuhan? Supaya Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kita dalam rohnya. Dengar baik Bapak Ibu, kemampuan kita untuk menjadi seperti Kristus, untuk bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ini bukanlah sesuatu yang kita lakukan dengan sendirinya. Dan kalau kita punya kemauan yang Allah kerjakan, dan itu akan membuat kita Bapak Ibu bisa bertumbuh semakin mengenal Kristus. Jadi kehidupan yang bertumbuh dalam Injil, dalam mengenal Tuhan, dimulai dari lutut yang berdoa. Dan berdoa dikatakan dengan sangat. Amin Bapak Ibu. Saudara harus terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan kabar baiknya ketika kita berdoa, Tuhan itu gak pelit. Tetapi Paulus melihat bahwa dia memberikan kekuatannya menurut kekayaan dan kemuliaan. Dikatakan di sana kan, dia memberi menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi bukan dari kekayaannya, tapi menurut kekayaannya. Apa bedanya dari kekayaannya? Kalau saya punya utang 200 juta, terus saya bilang sama Pak Sianturi, utang saya 200 Pak. Pak Sianturi bilang, inilah saya kasih 50. Pak Sianturi memberi dari kekayaannya. Pak Sianturi utang saya 200 juta Pak. Pak Sianturi bilang, ini saya kasihlah 2 miliar ya Pak ya. Dia memberi menurut kekayaannya karena dia punya lebih banyak dari itu. Halo, amin saudara. Ketika Anda berdoa, Tuhan memberi menurut kekayaannya. Bukan dari kekayaannya, dia beri melimpah dalam hidup saudara. Amin. Sehingga kekuatan itu akan terus mendampingi saudara. Makanya memang sekarang itu kalau saya baca-baca Alkitab, Paulus kalau berdoa kan supaya engkau dikuatkan. Kan begitu kan kalau Paulus berdoa supaya engkau ditopang oleh anugerah Tuhan. Engkau dimampukan. Kalau sekarang pendeta banyak berdoa, terobosan. Begitu terobosan. Dan banyak kali jemaat senang dengan terobosan. Ya kan? Maunya terobosan. Makanya banyak diterobos lampu merah, saudara-saudara kan. Doanya Paulus saya baca gak pernah dia minta terobosan untuk jemaat Korintus, jemaat Efesus. Gak ada terobosan. Supaya engkau dikuatkan. Supaya engkau bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Jangan dikit-dikit mujizat terobosan, berlipat gandaan, percepatan. Aduh saudara-saudara ya. Kadang-kadang doanya orang Kristen itu luar biasa. Tuhan pun ketinggalan. Karena apa? Percepatan yang kita lakukan. Jadi kabar baiknya Bapak Ibu bahwa Allah ketika kita berdoa meminta kekuatan untuk bertumbuh dalam pengenalan dalam Injil. Allah memberi kita menurut kekayaan dan kemuliaannya yang tak terbatas. Dia tidak pelit. Dia memberi kepada kita lebih daripada yang kita harapkan. Apakah kita meminta kepada Tuhan apa yang kita minta? Makanya saudara-saudara ya, kalau berkhotbah secara alkitabiah ya memang akan banyak pemahaman kita yang dikoreksi. Ya. Kemarin saya ketemu gembala, saya sudah larang Pak di gereja saya doa Yabes katanya kan. Ya, saya tanya, tapi lebih mantap loh Pak doa Yabes itu, gitu saudara kan, ya kan. Nah, lebih terkenal doa Yabes sekarang dari doa Bapak kami. Coba, karena apa? Kita selalu saudara-saudara maunya tidak mengalami kesulitan, maunya tidak mengalami pergumulan. Tapi kan gak bisa. Hidup ini selalu akan ada pergumulannya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kemudian dikatakan apa lagi? Berdoa. Kemudian perenungan firman. Ya. Aku berdoa supaya bersama-sama dengan orang kudus. Dikatakan apa? Dapat memahami. Nah, ini di PowerPoint saya ternyata ada error. Ya, dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalam. Memahami artinya apa? Merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Merenungkan setiap hari. Ketika kita membaca Alkitab, yang dibutuhkan adalah kerendahan hati untuk berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Supaya kita dapat memahami firman Tuhan. Dan yang kedua yang dibutuhkan adalah menggunakan pikiran kita untuk mencoba memahami apa yang Allah katakan. Jadi bukan cuma membaca dengan kecepatan 100 km per jam. Yang penting selesai. Karena nanti ditanya sama Ibu Gembala, sudah baca Alkitab belum? Tapi Anda pakai pikiran, renungkan. Apa yang Allah mau dari Alkitab itu? Apa yang Alkitab itu tunjukkan tentang Allah untuk saudara? Jadi kalau baca Alkitab saudara-saudara, bukan Alkitab untuk saya. Tapi apa yang Alkitab tunjukkan tentang Allah untuk saya. Karena dia bukan cuma sekedar buku penuntun kehidupan. Tapi buku yang menunjukkan tentang Allah, perbuatannya, pribadinya untuk diingatkan dalam hidup kita. Dan yang ketiga dikatakan komunitas. Bersama-sama
segala orang-orang kudus. Kalau saudara mau bertumbuh mengenal Tuhan, harus punya komunitas. Kekristenan adalah iman pribadi, tetapi proyek komunitas. Saya ulang ya, kekristenan adalah iman pribadi tetapi proyek komunitas. Next, ada itu saya tulis tuh. Masing-masing, tapi bersama-sama dikerjakannya. Karena itu saudara, kalau ada kelompok kecil, saudara bisa bertumbuh di sana. Supaya saudara semakin mengenal Tuhan. Bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Bersama-sama orang-orang kudus dan dikumpulkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Kita harus melihat dengan lensa Injil. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, ya, dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sengaja dipakai di sana kasih Kristus. Karena kasih Allah menjadi nilai pribadi dalam Injil Kristus. Jadi Injil Bapak Ibu, yaitu kabar baik tentang Kristus dan perbuatannya, menjadi daging dan tulang terhadap kasih Allah. Kasih Allah tadi abstrak. Tapi bagaimana kasih Allah itu terlihat? Terlihat dalam Kristus. Bagaimana Kristus menunjukkan kasihnya yang begitu lebar, kasihnya yang begitu panjang, kasihnya yang begitu tinggi, kasihnya yang begitu dalam. Coba Anda pikirkan, kasih Kristus yang begitu lebar. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Yesus mati untuk menebus bagi Allah orang-orang dari setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa. Yesus tidak mati hanya untuk orang Indonesia, tetapi dia mati untuk semua orang yang ada di dunia ini. Kalau Anda lihat satu film ya, terus ada seorang yang berkorban untuk menyelamatkan satu kapal, entah satu desa, maka apa yang Anda rasakan saudara-saudara? Anda merasa tersentuh, wow, luar biasa. Itulah cerita kekristenan Bapak Ibu. Bagaimana Yesus menunjukkan kasihnya yang begitu lebar. Dia tidak hanya mengasihi Anda 70 tahun. Dia tidak hanya mengasihi Anda 100 tahun. Tapi dia mengasihi kita selama-lamanya sampai kepada kekekalan. Amin saudara. Dia tidak hanya mengasihi Anda ketika Anda jadi Kristen. 30 selama-lamanya. Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Saya senang yang dikatakan seorang hamba Tuhan. Tidak ada yang dapat kita tambahkan, kita lakukan untuk membuat Tuhan mengasihi kita, enggak ada. Dan tidak ada kelemahan dan dosa yang membuat Tuhan tidak mengasihi kita. Karena kasihnya itu sempurna, kasihnya kekal. Itu artinya betapa lebar kasih Tuhan. Sehingga sejahat apapun, sekotor apapun seseorang, Tuhan bisa menyelamatkan orang itu. Kasih Tuhan itu begitu panjang Bapak Ibu. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum saya dan saudara ada, sebelum semua dimulai dalam kekekalan, Yesus sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dalam kemahatauan Allah, Allah tahu nggak Adam sama Hawa bisa jatuh dalam dosa? Tahu. Tapi dia tetap menciptakan manusia. Karena kasihnya panjang. Dari kekal sampai kekal. Itulah yang membuat kita terus Bapak Ibu ada sampai hari ini. Betapa tinggi dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam satu doa Yesus, dalam kitab Yohanes 17 Yesus berdoa supaya kita menikmati kemuliaan yang Allah miliki. Yang Yesus miliki dalam Bapa. Kemuliaan Allah yang maha kuasa. Kemuliaan yang Allah Tritunggal miliki. Yesus ingin supaya kita juga menikmati kemuliaan yang sama. Kemuliaan seperti apa saudara-saudara? Kita mungkin tidak bisa memahaminya. Tapi kita akan tahu nanti pada waktunya kita berjumpa dengan Allah. Kasih Kristus membawa kita kepada ketinggian itu.
ketinggian kemuliaan yang paling tinggi. Betapa dalam dikatakan. Tempat terdalam yang begitu gelap adalah maut dan dosa. Tapi Yesus juga mati untuk kita. Tidak ada tempat yang paling dalam di mana kita hancur dan rusak. Tapi disitulah kita bisa melihat bahwa Tuhan pun ada di tempat tersebut. Jadi Bapak Ibu, kasih Tuhan itu begitu lebar, begitu panjang, tinggi, dan dalam. Inilah yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Sehingga kalau Anda didorong untuk bertumbuh, Anda tidak melihat itu sebagai satu tindakan yang menekan saudara, mengintimidasi saudara. Tapi itu sebuah tindakan yang Allah lakukan supaya kita semakin memahami kasih-Nya yang besar. Amin saudara, supaya kita dipenuhi oleh kasih itu. Karena kecenderungan hati kita selalu mencari kasih di luar Kristus. Lihat Adam sama Hawa sudah diciptakan di Taman Eden. Tapi mereka keluar untuk mencari sesuatu yang mereka pikir di luar Kristus, di luar Tuhan ada sesuatu yang lebih. Dan itulah saya dan saudara. Karena itulah kita perlu terus bertumbuh mengenal Tuhan. Amin saudara. Dan dikatakan ayat 20-21, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita, bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu, untuk kita meresponi firman Tuhan yang kita dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku buka mata dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi. Haleluya. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita rindu semakin mengenal Tuhan, kalau kita rindu bertumbuh dalam Kristus, ada saja tantangan dan kita harus mengakui berapa banyak kita gagal melakukannya.
Biasanya masuk tahun baru, kita bangun lagi kerinduan itu. Tapi tidak lama itu runtuh. Tapi hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Bahwa saya dan saudara dapat bertumbuh dalam Kristus. Kita dapat semakin mengenal Tuhan dalam perjalanan iman kita. Karena dalam firman Tuhan berkata, Dialah yang dapat melakukan lebih daripada yang kita doakan. Dialah yang dapat melakukan lebih daripada yang kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Ada kuasa Allah yang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kuasa yang sudah menyelamatkan saudara. Kita mati tapi kita diberi hidup oleh Tuhan. Dan kuasa itu bukan hanya di awal saudara jadi Kristen menyelamatkan. Tapi kuasa yang sama mendampingi, menopang. Kuasa yang sama terus berjalan bersama dengan saudara. Itulah sebabnya Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa kepada Tuhan untuk jemaat di Efesus yang sudah memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Yang sudah mengalami kasih itu. Tetapi dia berdoa supaya kasih Kristus itu diam dalam hati mereka. Kasih Kristus yang menguasai. Kasih Kristus yang besar itu terlihat nyata. Dia bukan cuma satu pengetahuan, tapi satu kenyataan. Karena itu kita perlu berserah kepada Tuhan. Biarlah Kristus diam dalam hati kita. Kita perlu membuka hidup kita. Hati kita untuk Tuhan yang berdiam. Tinggal. Dia yang berkuasa dalam pusat hidup saudara. Dan Paulus juga berdoa supaya jemaat di tempat ini, kita semua jemaat Efesus, kita semua mengalami kasih itu. Kita sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan yang besar. Lebih nyata dari kasih pasangan, lebih nyata dari kasih gembala, lebih nyata daripada kasih saudara. Lebih nyata daripada kasih siapapun yang paling dekat dengan saudara. Karena dia memang sudah membuktikan kasih itu. Dan biarlah kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Sehingga perkataan manusia, pujian manusia tidak menentukan nilai hidup kita. Tapi Kristuslah yang memenuhinya. Kepenuhan Kristus. Karena itulah Paulus berkata, teruslah berdoa meminta kepada Tuhan. Hidup dalam perenungan firman. Punyalah komunitas iman yang saling membangun untuk ini. Dan lihatlah dengan lensa Injil. Betapa kasih Tuhan itu lebar. Betapa kasihnya panjang. Kasihnya tinggi. Kasihnya begitu dalam. Kita tidak akan pernah bisa mengalaminya di luar Kristus. Lihatlah bagaimana dia berkorban buat saudara di kayu salib. Di kayu salib dia harus mati. Dia ada di tempat yang paling dalam, yaitu maut. Supaya saya dan saudara yang harusnya mengalami maut, kita mengalami kelepasan karena Kristus. Lihatlah kasihnya yang tidak terbatas. Dari kekal sampai kekal. Dia mengasihi saudara. Gak pernah ditinggalkannya engkau. Kalau hari ini engkau mengalami kesulitan, pergumulan, itu bukan tanda Tuhan meninggalkan engkau. Dia berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Keadaan saudara bukanlah menjadi tanda di mana kasih Tuhan dinyatakan. Kasih Tuhan sempurna, kasih Tuhan kekal. Apapun keadaanmu tidak mengubah kasihnya yang sempurna. Karena itu biarlah engkau semakin melihat keindahan Kristus, keindahan kasihnya yang besar. Itu yang mendorong engkau bertumbuh. Kau bertumbuh bukan karena ketakutan, tapi bertumbuh karena kasih, bertumbuh karena cinta. Dan kalau kasih Tuhan itu semakin nyata, cinta itu semakin besar, hatimu dipenuhi kasih itu. Sehingga pikiran, kehendak, perbuatan akan terlihat dari kasih Tuhan yang begitu indah. Kau baca Alkitab bukan sebagai tuntutan, tapi engkau nikmati tuntunan Tuhan dalam hidupmu lewat perenungan firman. Kau berdoa bukan dituntut, tapi engkau tahu itu anugerah. Bagaimana engkau seorang berdosa bisa memanggil Bapa kepada Tuhan. Sehingga kau menikmati keindahan Kristus. Dan keindahan ini akan mendorong engkau dengan sukacita semakin rindu mengenal Tuhan. Semakin rindu. Saudara-saudaramu seiman yang tidak sempurna itu bukan menjadi tantangan kau untuk hambatan engkau untuk bertumbuh. Justru engkau bersyukur
Karena Engkau bisa di tengah-tengah mereka, karena Engkau pun orang berdosa, sama seperti mereka. Tapi Engkau sama-sama bertumbuh dan melihat keindahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami menggenapi firman-Mu oleh anugerah-Mu. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Hamba berdoa jemaat-Mu di sini akan bertumbuh dari waktu ke waktu. Karena ada Engkau Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tugas kami gembala adalah menabur benih. Para hamba Tuhan menabur benih. Tapi yang memberi pertumbuhan itu Kristus. Dan biarlah kami semakin mengenal Tuhan. Dan kami semakin memahami dan mengalami Tuhan tersebut. Terpujilah nama-Mu. Dan nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom wanita-wanita cantik di tempat ini. Hari Sabtu tanggal 18 jangan lupa kita ada kebaktian WBI awal tahun ya. Disertai dengan cross kado seharga 25.000. Dan jangan lupa kuis Alkitab juga ada. Diambil dari mengenai kelahiran Tuhan Yesus dan ayat hafalan. Itu aja. Saya undang jam 4 sore hari Sabtu. Semangat. Amin. Saya tunggu kedatangan wanita-wanita cantik hari Sabtu. Oke ya, jadi catat tanggalnya hari Sabtu ya, yang para wanita diundang ya. Mari kita semua bersyukur kepada Tuhan bersama-sama dalam komunitas yang saling membangun. Kita mau bertumbuh bersama ya. Oke, selamat datang kepada, ada saya lihat sepasang yang baru kelihatan hari ini, bisa bangkit berdiri ya. Ya mungkin yang berdekatan bisa kasih salam ya, selamat datang ya, selamat datang. Kiranya tempat ini boleh menjadi keluarga rohani bagi saudara berdua. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Ya, mari kita akan akhiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joel yang sudah memberikan waktunya. Hari ini hujan ya, kelihatan benar ini ya, terpengaruh ini, banyak yang terkendala untuk hadir. Saya nggak tahu, semoga yang akan datang hujan apapun tidak menghalangi kita. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Katakan dulu satu sama lain, kita coba kasih salam satu sama lain, kita katakan begini ya. Katakan begini. Biarlah Kristus tinggal, diam di dalam hatimu. Jangan cuma nginap, tapi diam. Jangan cuma jadi tamu, tapi dialah yang berkuasa atas hati kita. Ya, biarlah Kristus tinggal di dalam hatimu. Jangan cuma nginap. Jangan cuma jadi tamu. Ya, Mas. Biarlah Kristus tinggal. Yesus selalu
kami sudah ditebus. Kami sudah diperbaharui dalam Engkau. Kami memiliki identitas baru di dalam Engkau. Amin. Dan biar setiap waktu hati kami dikalibrasi Tuhan. Hati kami terus diingatkan akan kasih Kristus. Sehingga kami mau Tuhan hidup bagi Kristus. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu ada atas hamba-Mu. Pimpinan Tuhan ada atasnya. Dia boleh Tuhan mewartakan Injil Kristus di mana-mana tempat. Dan semakin Injil-Mu disebarkan, setiap orang boleh mendengar tentang Yesus Kristus. Pakai setiap kami juga Tuhan. Umat-Mu yang sudah Engkau tebus. Umat-Mu yang sudah Engkau kuduskan. Biar kami pun boleh menjadi alat instrumen yang hidup bagi kerajaan surga. Siapapun dari kami boleh Tuhan menyaksikan tentang Kristus melalui kehidupan kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biar kiranya kasih Tuhan selalu memimpin hidup kami. Dan saat ini Tuhan berkati seluruh umat Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan berkati, keluarga mereka Tuhan berkati. Semua apa yang mereka rancangkan kiranya itu sejalan dengan rencana Tuhan. Tuhan menyertai. Dan sekarang curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari para kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dengan sukacita segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Urapilah kami, Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan bertumbuh. Hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.